sepanjang hidupku, dan ku angkat untuk mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam keluarga kami. Ketika kami mendengar kami terpapar oleh COVID-19, kami sangat kaget dan saling memandang dengan istri. Ketika itu kami datang kepada Tuhan untuk berdoa dan meminta pertolongan Tuhan dan jamahan Tuhan kepada hidup saya, supaya penyakit dalam hidup saya itu diangkat. Dan ketika itu kami dipindahkan ke dalam ruangan yang sama dengan penyakit COVID. Kami ada 2 pasien, tapi tidak lama kemudian yang satu dipanggil Tuhan, dan juga kami kaget juga. Kami datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong, yang membawa, yang menyembuhkan, yang mengangkat segala sakit penyakit dalam hidup saya. Kami minta tangan Tuhan yang turut campur tangan. Istri bisa. Ya, kami langsung berdoa ketika kami tahu kejadian itu. Kami berseru kepada Bapa karena kami tahu kami adalah anaknya, dan kami berdoa ketika itu Tuhan bukakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini. Itu menguatkan kami, dan kami semakin melekat kepada Tuhan, dan kami berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan bukakan lagi dari Mazmur 91. Dia katakan 1000 rebah di sisi kiri dan 10.000 di sisi kanan, kami tetap tegak karena ada Allah dalam hidup kami. Itu menguatkan kami dan meneguhkan kami. Kami sangat bersyukur, dan setelah Tuhan nyatakan lagi bahwa kuasa yang tak terbatas itu akan menolong kami dan menopang kami. Itu Tuhan bukakan. Terima kasih, dan kami percaya juga saudara kami menopang kami di dalam doa semuanya. Kami bersyukur, dan betul-betul Tuhan nyatakan kuasanya. Ketika kami dipindahkan ke ruangan yang lain, setelah dari ruangan yang satu, kami mengalami sesuatu yang luar biasa. Kami kaget, dan kami tetap berdoa. Kami tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti tetap menolong kami, dan kami berseru terus kepada Tuhan. Dan dokter memanggil saya ketika itu. Dia bilang dia mau berbicara dengan saya, tapi dia mundur. Dia katakan, ibu ini sudah kena, dan ibu juga sudah terpapar ini. Ibu pun harus masuk ruang isolasi. Tapi kata saya katakan, dokter bisa bicara seperti itu, tapi saya percaya bahwa Allah saya menjagai saya dan menolong saya, menopang saya. Saya tidak mau masuk ke sana. Saya bilang ke dokter. Dia katakan, iya bu, iya, berdoalah kalau begitu, berdoalah kenceng-kenceng. Dia bilang gitu kepada saya. Iya dokter, terima kasih. Saya bilang saya bersyukur. Dan sebelum masuk isolasi, saya mengalami, memang betul, saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya untuk membereskan barang-barang yang akan dibawa ke ruang isolasi, saya tidak bisa lagi, saya tidak sanggup lagi berdiri. Ketika itu Kak Clara sudah bilang, ayo kita masuk ke ruangan yang sudah ditentukan, beristirahat. Saya bilang, saya tidak sanggup. Saya berbaring, saya tarik selimut saya berbahasa roh, dan saya tidak mau kalau Bapak itu tahu saya mengalami seperti itu. Dan saya berdoa, dan saya katakan, kaki harus melangkah, kaki harus melangkah. Saya bilang dengan bahasa roh, saya terus berdoa, dan setelah itu saya beresin lagi barang-barang semua. Selesai itu datang suster, ayo kita pindah bu, katanya. Kami mulai pindah, puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, dan kami masuk ke ruangan isolasi. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan nyata. Ketika kami masuk dalam ruangan isolasi, Tuhan berfirman dari Yohanes 5 ayat 5-8, dikatakan, maukah engkau sembuh? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Itulah firman yang selalu saya dengar, dan saya mengyang-nyang dalam telinga saya. Dan saya percaya dan saya imanin firman itu nyata dalam hidup saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, firman-Mu ini akan nyata dalam hidup saya, dan saya imani, dan saya imani, dan saya imani. Itulah yang terjadi dalam hidup saya, dan kesembuhan terjadi. Puji Tuhan. Dan saya juga masuk ruang isolasi di sebelah rumah sakit Bremius.
Saya dari Kak Lara di sana, dan saya dengan kekuatan yang daripada Tuhan saya sanggup untuk membawa barang-barang itu ke tempat penginapan. Nah, karena saya tahu dan saya juga mengerti kalau Kak Clara nggak bisa bantu saya juga karena kondisi saya memang sudah tidak mengizinkan untuk didekati ketika itu. Tapi puji Tuhan, dan selama 2 hari memang saya tidak bangkit dan saya memang berbaring dan saya tidak ngapa-ngapain ketika itu. Tapi puji Tuhan, di situ Tuhan betul-betul saya mengalami Tuhan katakan roh kuat. Di sana betul jam 2 Tuhan bangunin saya bisa berdoa jam 2 sampai jam 4 saya berdoa. Kak Ida bilang kamu butuh teman berdoa, saya akan suruh Kak Sorta, dia bilang kami berdoa dengan Kak Sorta setiap jam 2. Puji Tuhan, dan saya tidak menyadari kalau saya tuh hotel saya menghadap ke barat. Ketika itu saya pikir saya menghadap ke timur karena matahari terbit terus bagus dengan luar biasa, saya menikmati banget. Nah, tapi ketika saya sudah mau mulai dari situ baru saya mengerti bahwa matahari saya itu datangnya dari barat. Itu Kak Sorta bilang itu dari barat bukan dari timur, itu buat ibu saja terjadi. Dan memang saya buktikan ketika saya keluar dari isolasi itu, saya buktikan betul kayaknya dari barat matahari, betul saya saksikan betul bahwa matahari itu harusnya dari timur tapi dari barat. Dan puji Tuhan ketika saya di isolasi pun Tuhan berbicara, ketika saya berbaring Tuhan katakan bangunlah. Saya beringat dengan lagu pujian, waktu Tuhan semua yang terbaik. Saya katakan iya Tuhan, waktu semua yang terbaik Tuhan bukakan dari Roma 12 ayat 12. Dan banyak juga firman yang dibukakan dari Yeremia 62 ayat itu Tuhan katakan dan dia akan membuat kita menjadi mahkota yang indah. Nah itu janji Tuhan menguatkan berdoa terus bagi saya. Dan dari Yesaya 52 dia katakan aku berjalan di depan, kau tidak perlu berlari-lari dan tidak perlu terburu-buru. Tuhan katakan kita harus mengikuti jejaknya dan dia menutup barisan kita, itu Tuhan katakan. Puji Tuhan sekali, dan bahwa Tuhan nyata kuasanya bekerja. Bapak diisolasi sendiri dan saya juga diisolasi sendiri, anak-anak juga di rumah diisolasi. Itu suatu anugerah yang dari Tuhan. Tuhan pelihara semua, dan dukungan dengan doa saudara-saudari semuanya kami rasakan betapa besarnya kuasa kebersamaan itu Tuhan kerjakan. Puji Tuhan, Tuhan mengerjakan semuanya. Bersyukur untuk saudara-saudara seiman yang sudah mendoakan kami dari Sabang sampai Merauke. Mengucap syukur untuk saudara kami juga ke Depok, Bandung Pusat juga. Kami bersyukur untuk doa-doanya. Kami bersyukur untuk semua bantuannya, baik secara doa, baik secara materi. Kami ucap terima kasih. Melalui perkara COVID ini, biarlah kita semakin bersatu, saling mendoakan, saling mengasihi, saling mendukung di antara satu yang lain, dan tidak ada perpecahan, tapi saling berkasih, saling bergandengan tangan. Itulah doa kami. Puji Tuhan, harapan kami bagi kita semua, karena Tuhan katakan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan dengan melalui COVID ini Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Dia ingin memulihkan umatnya, Dia ingin mengerjakan yang luar biasa. Di Roma 1 ayat Roma 8 ayat 1 sampai 30. Dia ingin menggenapi semuanya, jadi supaya kita masuk pada posisi yang Tuhan tetapkan. Kita bergandengan tangan bersama-sama, kita memberi diri kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan dan dengar bukan suara Tuhan. Tuhan rindu mengerjakan sesuatu kegerakan bagi umatnya. Dia ingin mengerjakan kegerakan bagi tubuh, bagi gereja, bagi keluarga dan bagi bangsa. Jadi kita semua jemaat akan taat kepada pemimpin, dan pemimpin kita taat dan dengar suarahan Tuhan, sehingga itu mengalir bagi kita semuanya, dan kita bersatu, bergandengan tangan, dan kita saling menopang. Kita memiliki beban yang sama, beban Bapa mengalir bagi kita semua, sehingga kegerakan itu terjadi, pemulihan itu terjadi. Kita menjadi berkat bagi bangsa, gereja menjadi contoh dan teladan bagi bangsa dan negeri ini, dan kita akan bisa memimpin bangsa dan negara. Itu Tuhan akan genapi semua bagi kita. Itu Tuhan, kita bersama-sama semua jangan takut, dan kita tetap pegang janji Tuhan. Kita bersama-sama masuk dalam posisinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Tuhan untuk hari ini. Semuanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami mengerti tentang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya. Yesus, Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Yesus, Engkau sangat baik. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya mau memberikan kesaksian tentang bagaimana waktu Bang Robin
dinyatakan sakit COVID-19. Pada tanggal 22 Maret, hari Minggu, saya pulang dari Superindo dengan Bang Robin habis belanja buah-buahan buat dia. Lalu mantu saya bilang, "Mam, si papa sakit, kenapa?" Itu siang-siang pakai selimut. Jadi saya masuk kamar, saya periksa, saya pegang dahinya, oh iya panas. Lalu saya ambil ini termometer, saya tem, oh iya benar panas. Lalu ya istirahat seperti biasa, saya cari obat penurun panas, pokoknya cari untuk penurun panas, saya kasih, ya turun sebentar, besok paginya cek lagi, udah panas lagi. Loh kenapa ya? Nggak mempan. Saya cari lagi obat, karena dia memang kondisi batuk, beli juga obat batuk, kasih obat penurun panas, tetap juga. Sampai akhirnya pada tanggal 26 malam, saya tem, dia panasnya 39. Saya pikir wah ini nggak main-main, panasnya sampai segini. Sebelumnya udah panggil dari biotes untuk cek darah, dites, trombositnya turun. Jadi kami pikir, oh dia demam berdarah. Jadi saya langsung booking Agus, minta kamar di rumah sakit Boromius. Saya bilang minta yang sendiri, takut kena COVID. Saya bilang, takut kena COVID. Jadi Agus cari kamar, dan ternyata karena abang panasnya segitu, saya bilang, papa ke rumah sakit. Dia nggak mau. Tapi mata dia udah kayak orang udah nggak sanggup buka mata, udah sayu sekali. Saya udah serem lah lihatnya, karena memang makanan udah nggak masuk, udah nggak selera makan, udah matanya udah cekung. Saya bilang papa ke rumah sakit saat ini juga. Akhirnya dia nggak bisa nolak, diantar sama mantu saya, dan saya langsung kasih tahu Clara, dan Clara udah tunggu di Boromius. Urus-urus nggak dapat kamar, sampai entah jam berapa malam lah mantu saya pulang. Suami saya dibikinin kamar darurat di Boromius. Sebelumnya saya udah sebar ke teman-teman ya, jadi udah banyak dukungan doa. Lalu abang dimasukin kata abang sih, sesudah dia pulang dia cerita itu kamar seperti gudang sebenarnya, kamar daruratnya tuh karena sepatu-sepatu perawat apa semuanya di situ. Tapi demi dia bisa dirawat, karena ke rumah sakit semua penuh, udah dicari nggak ada. Nah itu saya udah calling sama adik saya kasih tahu, minta doa. Nah waktu abang masuk itu ternyata saya pun udah mulai kena. Saya udah leng-lengan, udah nggak enak. Saya udah gimana nggak enak. Lalu saya kasih tahu ke Nur, dokter Nur. Lalu Nur kasih obat, kakak minum ini. Dia kasih saya antibiotik, kasih obat batuk juga. Dia tanya kakak alergi, ya dikasih obat alergi. Lalu saya minum semuanya. Tapi untungnya saya nggak demam. Ya karena ternyata saya periksa obat batuknya tuh ada obat untuk demam juga. Jadi saya nggak demam. Hanya di badan itu kerasa kayak mau panas, ditahan-tahan. Itu kerasa. Nah tapi saya terus aja, sementara pikiran juga ke suami yang di rumah sakit. Nah waktu hari kedua suami di rumah sakit, lalu ada yang kasih tahu ke saya, Bet, kamu harus cek. Katanya, ini adik saya bilang, kamu harus cek. Karena saya pernah dengar katanya kalau yang lagi di kamar isolasi itu kalau sendiri, nanti tahu-tahu dia sesek atau mau apa dia nggak bisa teriak, nggak ada yang dengar. Nah banyak kejadian katanya yang mati kayak begitu. Waduh, sementara saya udah sakit, saya juga di rumah udah tambah parah. Saya udah geletak di tempat tidur. Dokter Nu udah pesan, kakak jangan tidur sama Sada. Jadi ibu dan bapaknya juga waktu itu udah pesan, Sada, Opung sakit, jangan tidur dengan Opung. Dia nangis histeris, Sada sama Opung. Jadi saya bilang, Tuhan jagai anak ini. Saya takut anak ini kena. Akhirnya saya tidur pakai masker. Saya kasih juga minyak angin, kasih mata di sini semuanya supaya saya cepat tidur. Lalu saya punggungin cucu saya. Kalaupun saya ngadep, saya pakai masker terus supaya nafas saya nggak kena ke cucu saya. Dan bersyukurnya cucu saya aman-aman aja. Tapi itu ternyata saya dalam 2 hari kata suami saya, kata mantu saya tidur. Saya hanya bangun untuk makan, lalu saya tidur itu saya full tidur 2 hari. Dalam keadaan tidur itu kan saya ingat suami saya. Saya pikir aduh gimana ya, saya hanya bilang gini, Tuhan saya nggak mau suami saya mati kayak ayam. Karena saya tahu yang mati COVID itu hanya dibungkus plastik, dikubur dan nggak boleh ada yang antar. Berarti nggak didoain, nggak apa. Saya bilang saya nggak mau kayak gitu. Dan Tuhan bicara ke saya, kamu ingat bahwa tidak akan pernah saya kasih pencobaan atau persoalan yang melampaui kekuatan kamu. Langsung saya ingat, iya Tuhan. Di tempat tidur saya dalam keadaan loyo, keadaan udah seperti mau sakit dan mau tumbang. Saya hanya bilang gini, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, udah dengan loyo, udah nggak sanggup. Tapi saya hanya ingat saya sering mengajarkan ke orang-orang dalam keadaan apapun terus mengucap syukur. Jadi saya dalam keadaan udah seperti udah setengah mati gitu, saya hanya bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih terus. Itu yang saya lakukan karena saya udah nggak sanggup berdoa. Dan saya bersyukur pada hari ketiga, mantu sama anak saya bilang,
mata mama udah berubah. Jadi mereka bilang saya udah sehat. Bersyukur saya lihat saya mulai. Kan bukan hanya saya, ternyata mantu saya pun ngalamin, tapi nggak separah saya ya. Mungkin karena saya udah umuran ya. Saya kan udah 62. Mantu saya masih muda. Dia pun sama dengan saya, tapi dia minum obat juga. Akhirnya kami terus berjuang sama-sama sekeluarga. Saya bikin jahe, bikin apa, dan bersyukur ada yang nganter jahe merah, ada yang nganter cordyceps, ada yang nganter macam-macam lah. Saya disupport. Saya merasa sekali dukungan. Banyak yang berdoa, dukungan makanan, karena kami udah gak selera makan. Makanan gak enak, makanan sehari-hari udah gak enak. Tapi saya ingat saya harus makan. Saya biasanya udah gak pernah makan malam. Ya karena udah tua, udah merasa gemuk, saya gak pernah makan malam. Tapi waktu itu saya bilang saya mau hajar makanan juga, yang penting saya sehat. Saya harus makan. Dan saya makan, tapi saya timbangan saya tetap turun. Walaupun saya makan, saya tahu kondisi saya berarti drop. Saya pacu, saya makan, saya minum obat. Apa yang bilang orang ini bagus, saya minum. Sambil terus saya berharap sama Tuhan. Tetap saya muji Tuhan. Malam-malam sebelum tidur, supaya saya bisa tidur, saya putar YouTube untuk lagu rohani terus yang terdengar sama saya, supaya saya bisa tidur. Dan saya bisa tidur. Bersyukur. Waktu berapa hari kemudian, kondisi abang, karena waktu dikasih tahu, saya video call. Saya pengen tahu kondisi abang seperti apa kan, karena nggak bisa dibesuk. Dan saya lihat, ya memang dia belum cerah, tapi saya nggak khawatir sedikit pun lihat kondisi dia. Saya lihat, oh dia bisa teleponan, bisa ini. Oh, dan setiap pagi saya ngeceknya ini, bacaan Alkitab dia baca nggak? Kan kita kan sama-sama suka bikin laporan. Saya nanti kapan dia membaca Alkitab nggak? Kalau dia baca Alkitab, hati saya tenang. Oh, dia sehat. Dia baca besoknya lagi. Kalau dia nggak baca, saya WhatsApp, Papa baca nggak Alkitab hari ini? Gitu ya, supaya saya tahu dia kondisinya bagaimana. Jadi kalau dia nggak ada kabar, saya video call lagi. Saya lihat dia kayak apa. Kayak gitu aja dia. Nah, sampai akhirnya dia bilang, aku udah panasnya nggak pernah panas lagi, 4 hari berturut-turut aku nggak panas. Kata dokter, kalau 4 hari berturut-turut nggak panas, aku boleh pulang. Makannya gimana? Aku nggak bisa makan, nggak enak. Bergumul lagi saya, masa kalau pulang saya bagaimana makan? Dia nggak bisa makan. Itu yang memaksa saya dia suruh ke rumah sakit, karena saya tahu kalau di rumah sakit walaupun nggak makan, dapat infus. Itu aja pikiran saya, infus pasti menguatkan dia. Saya udah takut kalau dia rumah terus, pasti mati. Saya pikir gitu kan, karena udah loyo dan tidak ada masukan. Akhirnya, waktu dia bilang dia boleh pulang, saya bergumul, saya bilang, ya Tuhan, gimana ya? Saya bergumul, saya bilang ke Clara, gimana ya Clara? Dia belum bisa makan. Akhirnya Clara bilang, udahlah Kak, tunda dulu. Kayak Bang Salah juga dia ditunda kok. Dia minta tunda. Terus saya mikir lagi, kalau ditunda, gimana ya? Tapi kan kalau pulang, saya ingat saya juga dulu kalau dirawat, saya lebih senang kalau ada di rumah. Karena biar gimana, secara mental, di rumah itu lebih kuat. Walaupun saya tahu saya masih sakit, tapi itu mendorong semangat. Akhirnya saya bilang, udah deh, kalau abang bilang, dokter bilang boleh pulang, pulang. Akhirnya, karena dibilang boleh pulang, Clara masih berusaha, bener nih Kak, nggak mendingan besok, udah malam nih dia tanya gitu. Saya bilang pulang aja, karena pikir saya kalau di rumah dia bisa dengar suara kami, dengar suara anak, dengar suara cucu, itu pasti memacu semangat dia, walaupun dia belum bisa makan. Jadi waktu itu dia pulang langsung masuk ke kamar. Sebelum masuk kamar udah saya semprot semuanya, saya siapin semua kamar. Dia masuk, dia tidak keluar lagi, di kamar aja terus kan. Tapi di kamar puji Tuhannya ada kamar mandi sendiri. Jadi dia benar-benar tidak berhubungan dengan kami. Saya hanya masuk ke kamar, saya hanya pakai masker, masukin makanan, sama ambil, cuci piringnya semuanya saya pisahin, nggak disatuin dengan keluarga. Dan terus saya mula-mula kasih makannya sedikit. Dia bilang, pokoknya kalau ada bau bawang putih aku muak. Sementara saya pikir makanan yang bikin enak kan bau bawang putih ya. Waduh, muter otak gimana caranya supaya dia bisa makan. Saya udah coba kita beli krim supnya Kentucky. Dibeli krim sup, makan habis. Ayamnya, habis tinggal tulangnya. Wah, saya bersyukur, senang gitu rasanya ya. Terus makin hari saya tambah lagi porsi makannya. Saya tambah lagi porsi makannya. Terus saya lihat habis. Yes, saya pikir ini menjelang sehat. 10 hari di rumah baru dapat berita bahwa abang positif COVID. Tapi waktu dia dapat positif itu, saya sudah tenang, saya juga sudah lewat, saya sudah sehat, sekeluarga juga udah kuat dan sehat. Jadi waktu puskesmas kasih tahu, Bu, Bapak positif. Oh iya. Dah, sekali itu, besoknya lagi dokter yang telepon saya, tapi dari puskesmas juga. Ibu, saya dari puskesmas memberitahu bahwa Bapak positif. Oh iya. Oh Ibu udah tahu? Udah. Bapak diisolasi ya Bu? Iya. Kalau Bapak kamarnya ada matahari, tolong berjemur ya. Oh dia nggak ada matahari kamarnya, jadi dia berjemur, saya bawa di teras aja di luar, tapi kami jauh-jauh nggak deket-deket. Oh iya, pokoknya akhirnya kontak dengan puskesmas, hubungan baik, terus sampai di swab
berkali-kali. Dan yang paling kasihan waktu swab tanggal 16 itu kan menjelang lebaran. Jadi hasilnya gantung, hilang ternyata. Tapi mereka nggak berani bilang hilang. Sampai sekarang nggak ada hasilnya yang tanggal 16. Jadi sebelum tanggal 16 itu puskesmas bilang, Bu, udah aja hari Selasa Bapak di swab lagi. Di swab lagi dan hasilnya masih ada. Waktu tanggal 10 di swab masih katanya IgG-nya masih positif. IG apanya negatif. Jadi ada tulisan menuju sembuh. Nah itu aja saya udah menghibur ya. Nah tanggal 16 nggak ada hasilnya, sama puskesmas dikasih yang tanggal 10 yang masih positif. Lalu saya baca, oh ini tanggal 10. Pak, ini kan yang tanggal 10, saya bilang gitu. Mereka nggak bilang kalau yang tanggal 16 nggak kelihatan. Lalu disuruh swab lagi, karena saya pikir ya daripada nggak jelas nunggu-nunggu nggak ada. Saya bilang oke, swab lagi. Di swab lagi di puskesmas. Dia bilang ini aja 3 hari Bu hasilnya keluar. Oke, ternyata nggak 3 hari, tapi nggak lama juga keluar lah ya. Hari Sabtu Bapak swab lagi ya Bu? Oke, saya bilang gitu, di swab lagi. Dan ujungnya tanggal 15 menjelang dia ulang tahun tanggal 17, pernyataan bahwa dia bebas, penuh, sembuh. Puji Tuhan. Nah jadi saudara-saudara, saudaraku semua, dalam keadaan apapun selalu pegangan saya firman Tuhan, ayat yang menguatkan kita. Karena banyak sekali masukan-masukan dari orang membuat kita down. Banyak ya cerita-cerita COVID di HP, di Facebook, di mana semua cerita yang mengerikan. Tapi kalau kita terus pandangan kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, itu yang menguatkan kita. Itu modal kita. Sehingga waktu saya juga merasa terpuruk, saya hanya ingat Tuhan bilang, saya nggak akan biarkan kamu melampaui kekuatan kamu. Itu yang menguatkan saya bilang, terima kasih Tuhan. Berarti kata Tuhan, saya kuat. Nah karena saya tahu kata Tuhan saya kuat, saya semangat. Jadi walaupun sakit, saya paksa saya makan. Walaupun gak enak makan, saya paksa saya makan. Saya tahu Tuhan bilang saya kuat. Jadi saya tetap mau melakukan apapun semuanya karena saya tahu ada firman Tuhan. Tidak akan melampaui kekuatan saya. Itu yang menghibur saya, menguatkan saya. Dalam keadaan apapun selalu ingat. Makanya saya tadi cerita kalau saya dalam tidur, saya udah ngerasa gak bisa berdoa pun, gak bisa apa, saya hanya bilang gini, terima kasih. Karena saya mau pengen bersyukur sama Tuhan walaupun saya udah loyo. Tapi ternyata ucapan syukur kita itu kan firman Tuhan bilang di dalam ucapan syukur kita mendapat kekuatan. Karena Tuhan sangat senang atas pujian kita. Jadi kita bersyukur kan kita muji Tuhan bahwa karya Tuhan pada kita gak sia-sia. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Walau kelihatannya kita sedang kaya ditinggalkan Tuhan. Tapi janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah itu yang bisa menguatkan dan bisa kita ingat. Jangan terpaku pada masalah, tapi mari terpaku kepada Tuhan. Kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan
Engkau secara pribadi Tuhan. Itulah yang menjadi masa yang terindah Tuhan buat kami. Itulah Tuhan yang memuaskan hati kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh,
dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu
Shalom saudara-saudaraku semua yang ada di rumah, baik di Bandung maupun di daerah-daerah. Hari ini kita kembali beribadah online. Kita tahu bahwa masa-masa yang sulit ini, yang multidimensi kesulitannya, sulit dalam kesehatan, tidak hanya itu, tapi juga ekonomi, dalam keluarga, dan lain-lain. Tapi kita bersyukur bahwa kita memiliki Yesus yang menjadi gembala kita yang baik, Yesus yang memberikan kepada kita hati yang tenang dan penuh dengan pengharapan karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur bahwa di tengah-tengah badai, di tengah-tengah keadaan yang sulit, kami memiliki kepastian bahwa Gembala kami yang agung selalu menuntun kami, memberikan petunjuk dan arahan kepada kami. Suara-Mu yang menghibur kami, suara-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang mengajarkan dan mengingatkan firman Tuhan kepada kami. Hari ini kami mau belajar, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memegang, kami mau melakukan dan menikmati kegenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya sementara kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau memberikan anugerah kepada kami untuk percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, untuk boleh memegangnya dan menjadi kompas di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku semuanya, hari ini kita mau belajar. Kita belajar tentang peduli. Tentu dalam masa-masa seperti ini, kepedulian, sikap saling memperhatikan, sikap saling membantu, itu memberikan kepada kita kekuatan. Ya, saya sangat bersyukur bahwa di dalam Tuhan kita punya keluarga rohani, di mana pada masa-masa yang tidak mudah ini kita bisa saling memberikan nasihat, bukan hanya nasihat tapi juga memberikan pertolongan yang nyata di dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang perlu kita pelajari, yang perlu betul-betul kita alami, yaitu di atas semuanya kita memiliki Tuhan kita yang peduli, Tuhan kita yang selalu memperhatikan kita. Karena kita adalah anak-anaknya, Dia selalu matanya tertuju kepada kita 24 jam, 7 hari, tidak akan pernah ada jeda kita diperhatikan olehnya. Kita mau belajar dari suatu kisah, dari sebuah firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ke-10. Ini bercerita tentang tanda pertama yang Tuhan Yesus lakukan di Kana. Tentunya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan sama-sama bisa kita pegang untuk kita melihat di dalam Tuhan ada sesuatu yang besar. Amin. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Saudara-saudaraku semua, tentunya sebagian besar dari kita sudah sangat mengenal kisah ini. Kisah tentang air berubah menjadi anggur di perkawinan di Kana.
kita bisa belajar banyak hal. Kita bersyukur untuk boleh melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, dimanapun dia berada, disitulah ada solusi. Di mana ada Tuhan Yesus, disitulah ada jawaban. Di mana ada Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk diatasi. Itulah yang kita pelajari dalam kehidupan Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Dan kita bersyukur bahwa melihat belas kasihannya sampai saat ini masih tidak pernah berubah. Belas kasihannya bagi kita, kepeduliannya, dan dia memperhatikan kita. Dalam kisah ini diceritakan bahwa di kota Kana adalah kota dekat dengan kota Nazaret. Jadi itu hanya berjarak sekitar 1,5 jam, 2 jam perjalanan saja. Dan itu merupakan bagian dari kerabat atau juga teman-teman dekat dari keluarganya Tuhan Yesus. Sehingga mereka, keluarga Tuhan Yesus, Maria ibunya, saudara-saudaranya, Tuhan Yesus, bahkan juga murid-muridnya diundang ke pernikahan ini. Dan kita lihat bahwa ada sebuah masalah yang terjadi pada saat itu. Anggur, minuman anggur adalah hal yang penting di dalam satu perjamuan di dalam adat orang Yahudi, di mana mereka harus menyediakan minuman anggur yang cukup. Entah bagaimana, entah apakah karena kurang di dalam perencanaan atau adanya tamu yang datang tidak terduga, tetapi yang jelas ada keadaan yang bisa membuat malu bagi mereka kalau anggur habis sebelum pesta selesai. Dan saat itu Maria ibu Yesus bisa melihat, bisa merasakan dan mengetahui. Menarik sekali. Kalau kita bicara tentang kepedulian, kalau kita bicara tentang peduli, kita lihat bahwa ibu Yesus, yaitu Maria, dia mengetahui bahwa mereka kehabisan anggur. Mungkin karena kerabat dekat, mungkin juga itu merupakan sahabat dekat dari keluarga ini. Jadi dia mungkin terlibat di dalam penyediaan makanan. Atau minimal dia memperhatikan. Jadi kehadiran ibu Yesus di situ tidak hanya hadir sebagai tamu, tetapi juga dia peduli. Dia bisa tahu bahwa mereka kehabisan anggur. Ketika permasalahan itu terjadi, dalam bayangan saya, dia tahu Yesus anaknya. Dia mengerti bahwa sejak dia mengandung, bukan karena hubungan dengan pria, tapi dengan dari Roh Kudus. Maka dia tahu bahwa anaknya, yaitu Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, adalah jawaban untuk setiap permasalahan. Karena itu dia datang kepada anaknya Yesus dan dia katakan, mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Jadi saat itu, saat yang dalam rencananya, dalam rencana Yesus, itu belum saatnya dia menyatakan diri. Tetapi menarik sekali, belas kasihan yang dinyatakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus melebihi agenda-agenda apapun. Saya yakin Bapa berbicara kepada Tuhan Yesus. Sekalipun sebetulnya itu belum saatnya dia menyatakan diri bahwa dia adalah ya dengan tanda-tanda, tapi karena belas kasihan, karena kasih, karena kepedulian dari Bapa, maka dia mengubah agenda yang seharusnya. Menarik sekali apa yang kita lihat di sini. Kita lihat di dalam peristiwa ini ada pihak-pihak, ada orang-orang yang menyebabkan kemudian suatu mujizat terjadi. Yang pertama, ibu Yesus, karena dia peduli, karena dia memperhatikan keadaan, dia dipakai untuk menjawab permasalahan yang ada saat itu. Puji Tuhan. Dan ini sebuah hal yang penting bagi kita, bahwa dimanapun kita berada, kita bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang ada di sekitar kita. Apapun kedudukan kita. Saya teringat tentang seorang budak perempuan. Budak perempuan ini
adalah budak perempuan dari istri seorang pahlawan, seorang perwira di Aram yang bernama Naaman. Budak kecil, perempuan ini memperhatikan, peduli bahwa majikannya, suami dari istri Naaman ini menderita kusta. Dia tahu dan dia peduli. Dia menyatakan kepada istri Naaman, kemudian istrinya berbicara kepada suaminya bahwa di Israel ada nabi yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Itulah sebabnya kemudian kita tahu kisahnya. Bagaimana Naaman datang kepada Nabi Elisa, lalu dia kemudian mandi di sungai Jordan dan kemudian dia disembuhkan. Naaman mendapatkan kesembuhan. Kepedulian seorang budak perempuan membuat sesuatu terjadi di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, luar biasa. Dalam kisah, dalam Matius pasal yang ke-8, ada diceritakan tentang suatu kisah juga, yaitu bagaimana seorang perwira ketika Tuhan Yesus datang ke Kapernaum. Perwira menjadi pejabat tinggi dalam ketentaraan. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan, aku punya hamba yang lumpuh. Dan dia sangat menderita. Dengan kata lain bahwa perwira ini peduli. Dan karena kepeduliannya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, baik, aku akan datang ke rumahmu. Perwira itu berkata, tidak perlu Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, pasti dia akan sembuh. Tuhan Yesus sangat-sangat heran. Dan dia katakan, luar biasa iman dari perwira ini. Dan pada saat itu sembuhlah hamba. Perhatikan, sesuatu yang luar biasa yang perlu kita pelajari, yaitu kepedulian. Ketika seseorang peduli, apapun stratanya, dari budak, perwira, dan dalam kisah di Kana adalah ibu dari Tuhan Yesus, maka itulah awal dari solusi yang akan terjadi bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah. Ketika Ibu Yesus mendengar pernyataan dari Tuhan Yesus tentang saatnya belum tiba, menarik sekali bahwa dia datang kepada pelayan-pelayan. Yang dia katakan adalah, dengar perkataan anakku itu dan lakukan apapun yang dia suruhkan. Artinya adalah dia percaya, dia mengenal mengenai isi hati dari anaknya yang penuh dengan belas kasih itu. Tidak mungkin dia tidak bertindak apapun. Jadi kita bisa belajar elemen-elemen penting di sini tentang kepedulian, tentang percaya. Dan kita lihat kemudian apa yang terjadi. Pelayan-pelayan setelah mendapatkan pernyataan dari Maria, dalam pikiran saya kemudian datang kepada Tuhan Yesus. Mereka mungkin berdiri dekat meja dari Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus bertanya, ada apa? Mungkin pelayan kemudian berkata, kami diinstruksikan oleh Ibu Maria untuk mendengar instruksi dari engkau, dari Yesus. Dan satu prinsip penting, ketika seseorang datang kepada Tuhan, menanti pertolongan, belas kasihannya, tidak akan pernah dia diam. Karena belas kasihannya dia pasti bertindak. Ini prinsip yang harus kita dapatkan. Ketika kita percaya, lalu kita menanti pertolongan, kita mengandalkan dia. Tidak mungkin tidak, dia akan datang untuk menolong kita. Karena dia penuh dengan belas kasih. Apalagi terhadap anak-anaknya, umat tebusannya. Jadi pelayan itu mendengarkan, menanti. Mungkin mereka diam di dekat meja Tuhan Yesus. Yang menyebabkan hatinya tidak tahan untuk tidak bertindak. Apa yang dikatakan kemudian instruksi dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, ya saya bisa bayangkan dia memandang ke sekelilingnya, ya lalu dia melihat ada 6 tempayan. 6 tempayan yang berisi 2-3 buyung kurang lebih antara 70 sampai 100 liter. Dan kemudian dia katakan kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air.
Menarik sekali. Pelayan-pelayan ini hanya melakukan saja apa yang diinstruksikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memberikan secara menyeluruh rencananya, tetapi dia memberikan step by step, langkah demi langkah apa yang harus dilakukan oleh pelayan ini. Yang pertama adalah isi tempayan-tempayan itu dengan air, penuh dengan air. Mereka lakukan, ya mungkin mereka menimba air, mengisi kemudian seluruh tempayan itu. Ya, setelah itu terisi penuh, mungkin mereka kembali lagi, Tuhan, Yesus sudah penuh semuanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, pada ayat 8 dikatakan, sekarang setelah penuh semua, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Apa yang kemudian dilakukan? Cedok. Pelayan ini kemudian membawa itu ke pemimpin pesta. Dia melakukan apapun tanpa memikirkan dengan pikirannya mereka sendiri. Mereka tidak berpikir, wah, gimana nanti? Seperti apa nanti pemimpin pesta mengatakan kepada mereka? Tapi dia datang. Dia cedok itu, lalu dia berikan kepada pemimpin pesta. Dan kita tahu bahwa kemudian pemimpin pesta itu mendapati anggur. Dia tidak tahu dari mana anggur itu. Dia tidak tahu proses air menjadi anggur. Dia tidak tahu, yang dia tahu ada anggur terbaik yang terjadi atau yang dia cicipi. Dan dia berkata, biasanya kalau di dalam pesta tuh orang berikan dulu ya yang baik, baru yang terakhir, baru yang tidak baik. Dia katakan kepada mempelai pria, mari kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ada permasalahan di dalam keluarga yang menyelenggarakan pesta perkawinan. Ada pihak yang peduli, yaitu ibu Tuhan Yesus. Ada pelayan-pelayan yang melakukan apa yang diperintahkan atau yang dinyatakan oleh ibu Yesus untuk taat kepada perintah dari Yesus. Dan mereka melakukan itu. Akibatnya terjadi sebuah mujizat. Menarik sekali bahwa menanti adalah bagian penting dari sebuah proses untuk terjadinya mujizat. Kita percaya, pelayan ini percaya apa yang diperintahkan oleh Ibu Yesus. Dia percaya kepada apa yang akan diinstruksikan kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menanti harus melakukan apa. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semua, anak-anak muda, pada waktu kita mengalami sesuatu, kita percaya bahwa Bapa kita di surga punya rencana yang indah melalui proses apa yang kita hadapi. Amin. Kita percaya bahwa Dia tidak pernah salah di dalam mengatur. Kita perlu menanti untuk langkah-langkah seperti apa. Ketika Dia katakan bahwa Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan, kita percaya. Tapi bagaimana step-step, langkah-langkah supaya apa yang dijanjikan itu kita nikmati, kita alami? Kita perlu menanti. Kita perlu menunggu. Menanti adalah satu sikap mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Menanti adalah satu sikap untuk menyatakan, Tuhan, hanya Engkaulah andalanku, hanya Engkaulah yang menjadi jawaban dalam setiap keadaan yang aku alami ini. Dan pada waktu kita mempunyai sikap itu, telinga kita akan peka. Karena sebetulnya Tuhan terus berbicara kepada kita. Karena sebetulnya Tuhan terus mengarahkan kita. Tapi seringkali karena kita tidak dalam posisi menanti, kita tidak bisa dengar. Kita tidak bisa mengerti tentang apa yang sebetulnya Dia katakan. Tetapi ketika kita menanti dengan posisi hati yang mengandalkan Tuhan, kita akan peka terhadap suara Tuhan. Saya mau perlihatkan saudaraku apa yang harus kita lakukan pada waktu kita menantikan untuk mujizat jawaban itu terjadi. Yaitu yang dilakukan oleh Daud di dalam Mazmur 25 ayat 1 dan 5. Kita bisa melihat bagaimana sikap seharusnya. Saya bacakan
Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi kita lihat, pada waktu kita percaya, kita menunggu instruksi dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Daud berkata yang pertama, dikatakan kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ini bicara tentang bagaimana kita proaktif untuk mengangkat jiwa kita. Bukan itu bicara tentang bagaimana kita menyembah, kita masuk ke dalam penyembahan. Kadang-kadang hati kita mungkin tidak ingin. Kadang-kadang kita merasa keadaan membuat kita lesu. Tapi bangkit, angkat jiwa kita. Bapak dan Ibu, saya mau berbagi 3-4 bulan ini dalam masa pandemi sangat tidak mudah bagi saya dalam usaha saya. Bersyukur Tuhan sudah memberikan arahannya setahun yang lalu. Tetapi gambaran detailnya, keadaan-keadaan sulit membuat satu-satunya yang bisa saya harapkan adalah Tuhan. Ya, saya bagikan kepada orang-orang dekat permasalahan yang kami alami. Ya, saya berusaha dalam bimbingan belajar. Sejak Maret semua tempat bimbingan belajar tidak ada kegiatan. Ya, sangat tidak mudah. Tapi dalam keadaan seperti itu saya melihat apa yang dikatakan oleh Daud. Kuangkat jiwaku, saya mengangkat jiwa saya. Berusaha dengan kehendak saya. Memuji Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah. Karena memang pikiran kita seringkali tidak match. Pikiran kita harus ditundukkan dengan firman yang terus-menerus kita dengar, kita suarakan. Puji Tuhan. Itulah yang menyebabkan ada ketenangan luar biasa. Atau kalau bisa dikatakan, apakah masalahnya sudah selesai? Belum. Tetapi saya dapatkan ketenangan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, yang Daud katakan, kepadamu aku percaya. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan siapapun. Tetapi dengar suara Tuhan. Dengan siapa kita akan dikonekkan, akan diberikan jalan keluar. Firman Tuhan katakan, semua orang yang menantikan kau takkan mendapat malu. Ingat ini, setiap orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Amin, tidak akan mendapat malu. Lalu dia katakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ketika kita percaya, firman Tuhan katakan bahwa setelah kita percaya, ada langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang kita percayai. Langkah apa? Kita perlu menunggu petunjuk dari Tuhan. Bersyukur. Waktu ke waktu, Tuhan bukakan jalan. Tuhan perlihatkan jalan. Ya, kemana harus melangkah, apa yang harus dilakukan. Sekali lagi, keadaan mungkin masih sulit terlihat oleh mata jasmani. Tetapi dengan mata iman, kita bisa melihat Tuhan di pihakku. Aku tidak akan mendapat malu. Amin, saudaraku. Itulah yang dialami oleh pelayan-pelayan yang menanti-nantikan Tuhan Yesus memberikan instruksi. Tuhan katakan, penuh dengan air. Isi tempayan-tempayan itu. Mereka tidak bertanya, mengapa? Apa maksudnya? Lalu bagaimana nantinya? Dia lakukan saja apa yang diinstruksikan oleh Tuhan Yesus. Cedok. Dia cedok dan dia jalankan. Dia berikan kepada pemimpin pesta. Dan ketaatan dari apa yang kita percayai akan menghasilkan mujizat. Amin. Akan menghasilkan breakthrough. Akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan menarik sekali ketika dia menginstruksikan tempayan-tempayan tadi. Beberapa minggu yang lalu ketika
persekutuan doa online. Penatua Bang Leo berdoa dan mengutarakan tentang air menjadi anggur ini. Terus terang, pada waktu itulah Tuhan Yesus berbicara kepada saya tentang permasalahan yang sedang saya alami. Pada waktu itu, hari Rabu, hari Kemisnya, saya akan memutuskan tentang model produk yang akan kita launching sebagai respon dari keadaan yang ada ini. Saya masih bingung apa yang harus dilakukan. Dan ketika firman Tuhan menyatakan tentang air menjadi anggur, saya merasakan Roh Kudus berbicara kepada saya. Seperti tempayan-tempayan itu. Maksudnya adalah Tuhan Yesus selalu mulai dari apa yang ada pada kita. Dia lihat ada apa di sana, ada tempayan dan dia gunakan tempayan itu. Wow, waktu saya mendengarkan itu, mendengarkan petunjukan dari Tuhan, saya tahu bahwa posisi hati yang menanti-nanti menyebabkan kita akan peka terhadap arahan Tuhan. Saya bersuka cita, saya katakan terima kasih Tuhan. Satu kata saja tentang tempayan-tempayan itu. Itu bicara tentang, ya lakukan seperti apa yang biasa kamu lakukan, tapi kemudian bergeser dari offline menjadi online. Dan itu yang membuat saya bersuka cita dan saya melihat satu jalan keluar karena Tuhan berbicara. Memberikan petunjuknya saat kita menanti-nanti. Dan Tuhan seringkali dia mulai dengan apa yang ada pada kita, yang ada di sekitar kita, yang apa yang biasa kita lakukan. Baik saudaraku, masalah terselesaikan, banyak yang bersuka cita. Siapa saja yang bersuka cita dalam peristiwa perkawinan di Kana ini? Jelas keluarga mempelai bersuka cita karena mereka terhindar dari rasa malu aib yang mungkin akan mereka sandang sepanjang hidup, ya, apabila keadaan ini tidak terselesaikan. Jelas mempelai bersuka cita karena di hari saat mereka memulai rumah tangganya, mereka melihat mujizat dan itu pasti menjadi satu tonggak sejarah yang luar biasa yang membuat mereka bisa menatap masa depan keluarga mereka dengan penuh harapan. Tapi kita lihat bahwa pasti Maria ibu Yesus sangat bersuka cita karena dia menginisiasi karena kepeduliannya. Pelayan-pelayan pasti akan membicarakan itu terus-menerus karena dia juga menjadi alat bagian dari mujizat itu terjadi. Dan saya percaya murid-murid juga melihat dan firman Tuhan katakan mereka kemudian ini menjadi satu tonggak. Mereka percaya kepada kemesiasan dari Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang bersuka cita. Solusi terjadi pada keluarga ini. Tapi yang bersuka cita banyak pihak yang terlibat. Oh, luar biasa Bapak dan Ibu. Ya semuanya kita percaya kita bisa menarik banyak hal di dalam firman Tuhan pada hari ini. Ya saya percaya bahwa kita bisa melihat pola, elemen-elemen yang ada di dalam peristiwa ini. Beberapa hal yang ingin saya tambahkan yang perlu kita ingatkan, yaitu yang pertama, percayalah bahwa Dia peduli. Allah kita Allah yang penuh dengan belas kasih karena Dia adalah kasih. Dia peduli karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia tahu yang terbaik bagi kita, apa yang kita butuhkan karena kita adalah anak-anaknya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan untuk mendengarkan suaranya, ingat, Dia terlebih dahulu menanti-nantikan kita. Bukankah kita pernah mendengar atau kita belajar bagaimana Bapa yang kehilangan anak, ya, Bapa itu menanti-nantikan anaknya yang hilang itu. Sehingga dari kejauhan Dia sudah tahu bahwa anaknya kembali. Bapa kita adalah Bapa yang baik yang menanti-nantikan kita. Ketika kita percaya, kita menantikan petunjuk dan arahannya, pasti Dia akan berbicara, pasti Dia akan memberikan arahannya. Tapi tentu saja dengan caranya. Cara yang tidak terduga.
Mengapa harus air yang diubah menjadi anggur? Kenapa nggak tiba-tiba keluar air dari sebuah batu, misalkan keluar anggur dari sebuah peralatan? Dia punya caranya, dan caranya adalah cara yang dia tetapkan bagi kita. Dia punya waktu yang paling tepat bagi kita. Kita tidak bisa mendikte dia kapan waktunya. Dialah yang menentukan. Bahkan kalau kita lihat keadaan pada waktu itu, keadaan yang harus segera terjadi. Puji Tuhan, Tuhan lakukan pada saat itu. Karena kita tahu, Daud menanti kurang lebih 13 tahun. Begitu juga dengan Yusuf. Abraham menanti 25 tahun sebelum kegenapan janji itu. Tuhan punya waktu yang tepat. Cara yang tepat. Tetapi yang pasti hasil atau solusinya adalah yang terbaik. Air menjadi anggur. Bukan hanya itu, tetapi air menjadi anggur yang terbaik. Itulah yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Dia siapkan solusi terbaik. Bahkan kalau kita bisa bayangkan nilai ekonominya. Bayangkan kita punya Aqua, ya, 500 mili, harga mungkin 5.000. Anggur terbaik 500 mili. Pasti tidak kurang dari sekitar 500 ribuan. Ada pelipat kali gandaan nilai 100 kali. Itu yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Dia bisa mulai dari apa yang ada pada kita. Mungkin yang selama ini kita anggap tidak berharga, dia bisa lakukan. Air yang biasanya hanya digunakan untuk membasuh tangan, membasuh kaki dalam pembasuhan orang Yahudi, tapi menjadi anggur terbaik. Bahkan juga bisa kita lihat bahwa hidup kita, hidup anak-anak kita, mungkin sepertinya tidak berharga seperti air, tapi Tuhan bisa mengubahkan menjadi anggur yang terbaik, menjadi sukacita bagi keluarga dan bagi bangsa ini. Kalau kita melihat bagaimana dia punya rencana yang luar biasa, percayalah, berikan kepadanya yang terbaik pujian, dan berikan yang terbaik, yaitu telinga yang menanti arahan dia, lakukan apa yang dia nyatakan kepada kita. Puji Tuhan, hari ini kita belajar tentang perubahan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Apa yang keadaan saat ini sedang kau alami? Atau mungkin kau sedang dibuat menjadi alat untuk menjawab permasalahan dari kerabat, sahabat, atau orang-orang yang kita tahu sedang menghadapi masalah. Mari dia peduli terhadap apa yang kita alami. Kita bisa juga menjadi alat untuk kepeduliannya tersalur kepada orang-orang seperti Ibu Yesus, seperti para pelayan itu. Mereka menjadi alat di dalam sebuah mujizat yang terjadi di Kana. Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan jawaban dalam hidup kita, Tuhan memberikan kekuatan, dan saya percaya bahwa hari-hari yang luar biasa sedang terjadi. Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik. Nah, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Saat yang baik sekali bagi kita, untuk kita sama-sama mengingat bahwa Dia telah menyelesaikannya. Kita mengingat bahwa kita telah ditebus oleh darahnya. Kita menyiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu, kalau yang sudah menyiapkan, silakan Bapak bisa menjadi pemimpin yang melayani perjamuan kudus di rumah. Atau kalau tidak ada Bapak, ya orang tertua di rumah bisa menjadi pelayan untuk membagikan roti dan anggur. Ini cara atau juga sebuah bukan hanya upacara biasa, bukan hanya kebiasaan, tetapi melalui hal ini kita mengerti bahwa kita ada di dalam, terhisap di dalam tubuh Kristus. Kita mengalami penebusan dosa, kita mengalami penyucian, dan kita tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Mari Bapak dan Ibu semuanya, kalau tidak ada roti bisa pakai mari atau kue apapun. Kalau tidak ada air anggur, silakan gunakan air teh ya, atau juga air sirup atau apapun, karena kita akan melihat esensinya, bukan tentang mengenai air anggurnya, tetapi esensi dari semuanya. Kalau sudah siap, kita akan sama-sama angkat roti di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan bagi kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, roti ini adalah pernyataan dari tubuh Kristus. Kita memandang sebagai tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Ketika kita memakannya, kita tahu, kita mengerti, kita terima dengan iman kita, bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Dan mari kita angkat air anggur di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Tuhan, ini adalah pernyataan dari darah Kristus. Darah Kristus adalah meterai dari perjanjian baru, di mana kita menerima status kita sebagai anak Allah. Kita menerima, dihisapkan kepada tubuh Kristus hanya karena anugerahnya. Hanya karena karya Kristus di kayu salib. Ketika kita makan roti dan minum anggur, kita mengingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang bisa kita banggakan, tapi semata-mata karena kasih karunia-Nya yang kita terima dengan iman. Jemaat Tuhan, ini adalah darah Kristus. Mari kita minum bersama, minumlah. Mari ambil waktu sebentar untuk bersyukur apa yang telah Yesus lakukan. Hebat, luar biasa. Saat ini dia memandang kita sama seperti ketika dia menapaki bukit Golgota dengan salib yang akan menggantung dirinya. Kasihnya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah lekang dengan waktu. Tidak lekang dengan waktu. Dia mengasihimu dan mengasihi kita semua dengan kasih yang tetap. Dia sangat peduli dengan apa yang sedang kau alami. Dan dia memberikan jalan keluar karena dia tahu melalui keadaan-keadaan ini, dia punya sebuah maksud, yaitu membuat kita semua kuat, membuat kita semua kokoh, dan membuat kita semua semakin bergantung kepadanya. Tuhan Yesus hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan, menguatkan mereka di dalam keadaan-keadaan saat ini. Terima kasih karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu. Engkau telah mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Engkau memberikan hidup-Mu sepenuhnya, supaya melalui apa yang Kau lakukan itu, kami boleh menjadi umat tebusan-Mu. Orang-orang yang bisa menikmati kasih karunia demi kasih karunia setiap hari. Terima kasih untuk jawaban-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan saat ini, bila saudara belum yakin apakah engkau akan
masuk surga atau pergi kemana ketika engkau mati, saya mau memberitahukan kepada saudara, kalau ada Yesus di dalam hatimu, Dialah yang akan menjadi juru selamatmu, menyelamatkan engkau, dan menjadikan engkau sebagai anaknya. Apa yang kau harus lakukan adalah ikutilah doa saya. Doa seperti ini. Tuhan Yesus, saya akui saya orang berdosa. Saya perlu juru selamat. Dan saya mengakui engkau adalah Tuhan dan juru selamat. Masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan mari saudaraku semuanya, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat. Berkat kekuatan anugerah dari Tuhan Yesus yang melimpah setiap hari. Melimpah ruah dalam kehidupanmu, membuat engkau semakin kuat, bersukacita, damai sejahtera. Apapun yang engkau alami, membuat engkau mengatakan selalu bahwa Yesus memperhatikan engkau. Memperhatikan apapun keadaanmu, membuat engkau akan terus naik dan tidak turun, karena engkau adalah biji matanya, karena engkau begitu berharga di matanya. Kasih karunia yang berlimpah-limpah tidak akan pernah kering, selalu berbual-bual memasuki kehidupanmu. Kasih dari Bapa, kekuatan dari Roh Kudus, penyertaan dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus menyertai engkau dimanapun engkau berada. Menyelubungi engkau dengan berkat, menyelubungi engkau dengan imunitas dari surga yang menjagai engkau daripada segala sakit penyakit, dari segala kelemahan, dan memberikan kepadamu kekuatan untuk terus mentaati firman Tuhan, menjadi saksi dimanapun engkau berada, menjadi orang yang peduli supaya mujizat keselamatan, mujizat penyelesaian masalah apapun terjadi bagi orang-orang di sekitarmu, bagi orang-orang yang engkau kasihi, dan bagi engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Laporan C3 tanggal 2 Juli 2020. Kondisi keuangan. Telah menerima bantuan dana dari 108 donatur sebesar Rp146.696.927. Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp141.328.925. Dan yang masih tersisa sebesar Rp5.368.002. Stok barang yang masih tersedia yaitu mie instan sebanyak 2 dus, serta kegiatan yang telah dilakukan yaitu menyalurkan paket sembako ke-6 dan 7 untuk area pengembangan sejumlah 66 kartu keluarga, wilayah Bandung Barat, Timur, dan Selatan sejumlah 86 KK. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 ini dapat menyalurkannya melalui informasi yang tertera. Serta untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi informasi yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
rasa